Sudahkah? Halo? Sudah Bapak, siap. Oke. Baik. Kasih. Kita langsung kuliah ya. Sudah jam 2. Ya. Sudah siap semua? Berapa orang Siap. yang hadir? Coba yang hadir berapa orang? Bisa dengar suara saya? Bisa Bisa, Bapak. Bapak. Ah, ya. Berapa orang yang hadir? 5 orang izin, Bapak. 5 orang yang ikut Zoom. Iya, Terus yang tidak ikut Zoom berapa orang? sudah masuk 6 orang ini, Bapak. Oke. 6 orang dengan Bapak berarti. Oke, baik. Kita mulai ya. Mungkin hanya sekitar setengah jam karena saya akan pertemuan sedikit lagi ya. Oke, baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Salam. siang. Salam Selamat sejahtera siang. untuk kita semua. Ya, Selamat mungkin siang ini Pak. ya, mungkin ini adalah pertemuan pertama untuk kita mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Ya. Eh, Sehingga eh, pertama-tama saya menyampaikan selamat datang bagi adik-adik siswa pasca. Mudah-mudahan eh, apa yang menjadi pertemuan kita kali ini ya Bapak Ibu nanti yang tidak hadir nanti akan disampaikan ya tidak hadir. Bapak Ibu ini saya juga akan share materinya. Ya mudah-mudahan pertemuan kita kali ini akan memberikan pemahaman dan pengetahuan yang lebih bagus terkait dengan human capital atau sumber daya manusia kita. Ya, bagaimana mengelola sumber daya manusia yang ada di Indonesia ini, khususnya kita mungkin masing-masing instansi atau organisasi yang ada di masing-masing Bapak Ibu punya instansi. Ya, ini pertemuan pertama kita akan membahas tentang eh, human capital. Selanjutnya, saya akan memberikan sedikit pengertian terkait dengan human capital tersebut. Ya. Jadi, dalam pengetahuan human capital ini ada beberapa hal yang menjadi penyampaian kita. Ya. Se- Apa kelas? Kencok saya kan di dalam dek. Kencok saya. Maaf, 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 maaf. Eh, Bapak keluar dulu karena ada pertemuan dalam tadi, jadi saya di luar. Ya. Baik, terkait dengan materi kita terhadap eh, manajemen sumber daya manusia, jadi ada 4 hal yang menjadi perhatian untuk kita terkait dengan MSDM tersebut. Ya, salah satunya yaitu adalah knowledge, expertise, ability, dan skill. Ya. Jadi ini menjadi catatan untuk kita bagi Bapak Ibu sekalian ketika belajar tentang sumber daya manusia, yaitu tentu adalah pengetahuan yang menjadi suatu titik penentu bagi Bapak Ibu di dalam menjadikan karyawan itu sebagai modal atau aset dalam suatu organisasi sehingga manusia ini tidak sudah tidak bekerja lagi dengan berbagai macam keinginan-keinginan yang dimilikinya. Oleh karena itu, pengetahuan ini sangat kalau seumpamanya Bapak berikan contoh ya, Bapak Ibu membuka perusahaan, ya tentu ditanyakan kepada calon
calon daripada eh, karyawan tersebut, yaitu ditanyakan bagaimana pengetahuan kalian terhadap pekerjaan ini atau yang ada di kantor ini. Nah, ini tentu menjadi catatan untuk Bapak Ibu ketika merekrut suatu karyawan, merekrut suatu staf kalau di kantor, pasti menanyakan terkait dengan knowledge tersebut atau pengetahuan, ya. Setelah itu tentu ada expertise atau keahlian. Ya, bagaimana keahlian seseorang itu, seumpamanya, oh dia memiliki keahlian apa, ya. eh Kemudian keahlian apa terkait dengan seperti dengan adanya saat ini di pemerintah daerah, ada, ada namanya K2 atau apalah gitu ya, merekrut karyawan, ya tentu disesuaikan dengan keahlian, ya semuanya dia memiliki keahlian apa, ya terkait komunikasi atau terkait dengan pemahaman, terkait dengan kerjasama. Nah, ini eh, memiliki pengetahuan terkait dengan kalian tersebut. Kemudian adalah kemampuan. Nah, ini juga kemampuan ini sangat penting, ya, kemampuan ability seseorang. Jadi, ketika Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ya, ingin merekrut suatu, anggaplah Bapak Ibu yang ada di kampus ini, yang sementara kuliah ini, akan menjadi nanti menjadi pemimpin, ya, menjadi pemimpin, maka tentu kemampuan ini bagi calon, ya, calon pegawai atau calon yang akan ditempatkan di bidang Bapak Ibu atau di organisasi Bapak Ibu, ini menanyakan bagaimana kemampuannya, ya, terhadap bagaimana mampu terkait berkomunikasi, menggunakan apa eh, komunikasi antara satu dengan yang lain. Jangan sampai ini kemampuan diabaikan, ya. Tentu kemampuan ini menjadi bagian yang harus menjadi perhatian. Kemudian yang terakhir adalah skill. Ya, ini juga skill, ya, keterampilan. Ya, keterampilan seseorang itu, ya, tentu berbeda-beda. Ya, ini juga menjadi perhatian untuk Bapak Ibu, karena Bapak Ibu akan nanti menempatkan seseorang melihat keterampilan yang dimiliki, ya. Jadi berbeda kemampuan, ya, ability-nya seseorang dengan keterampilan. Contoh, ya, anggaplah di Bapak Ibu ini semua pegawai kan? Iya, rata-rata pegawai. Yang kuliah ini semua pegawai apa bukan? Ya. Saya belum Nah, kerja, Pak. oh ya, kalau Amiga belum kerja, Berapa tapi orang nantinya agak, semua ya, pegawai, berapa orang tidak ya. kerja? Oke, baik, ya. Tentu yang belum menjadi pegawai, ya suatu saat ini akan bagus, ya, sudah memiliki pengetahuan, sudah memiliki pemahaman ketika merekrut, apakah itu bekerja punya perusahaan sendiri. Jadi jangan kita merekrut suatu karyawan atau pegawai, ya, contohnya kalau Bapak Ibu menjadi kepala bidang, ya, di suatu organisasi, tentu akan berdiskusi dengan pimpinannya, ya, kepala kantornya atau kepala dinasnya, bahwa saya ingin yang orang ini si A si B karena memiliki keterampilan dan semuanya di bidang IT atau yang lainnya. Nah, ini salah satu bentuk dalam bagaimana human capital itu menjadi pembahasan kita saat ini, yaitu dengan pengetahuan, keahlian, ya, kemampuan, dan keterampilan. Oke, baik. Berdasarkan tadi kita melihat bahwa pengertian daripada human capital itu, ya, ada empat hal yang menjadi dasar kita. Nah, berdasarkan sifatnya, human capital itu kita bisa melihat bahwa ada aset yang terlihat, ya, tangible aset, ya. Jadi ada di dalam eh, sumber daya manusia itu ada aset yang terlihat dan ada aset yang tidak terlihat, ya. Jadi aset tidak terlihat atau intangible asset, ya. Ini ada dua hal yang menjadi pemahaman kita di dalam sifat human capital itu, ya.
ya sumber daya manusia, ya. Dan suatu sumber daya perusahaan atau organisasi yang didasari kenyataan bahwa dapat digunakan untuk mengembangkan daya saing, ya, organisasi atau perusahaan kita, ya, yang bernilai, ya. Contohnya kalau Bapak Ibu di organisasi atau di OPD tertentu, tentu OPD itu ingin dikembangkan bagaimana OPD itu bisa berbeda dengan yang OPD yang lain, yang tentu punya kelebihan karena memiliki sumber daya yang kuat, ya. Jadi sumber daya yang kuat, ya, apakah itu, ya, jadi kalau sumber daya perusahaan didasari kenyataan bahwa dapat untuk mengembangkan daya saing perusahaan yang bernilai, ya, langka, sukar ditiru oleh pesaing, ini tidak dilihat ini, ya, oleh sumber daya lainnya, sehingga dengan adanya pengetahuan yang dimiliki organisasi ini, ya, melalui pengetahuan tenaga manusia yang ada dalamnya, maka manusia dijadikan modal yang terlihat, ya. Jadi manusia itu sumber daya, ya, sumber daya yang bisa dilihat. Jadi kalau manusia memiliki sumber daya yang bisa dilihat, Pak Direktur ada, ya, ya, seperti itu, ya. Tunggu dulu, ya. Sebentar dulu saya. Baik, sekali lagi, ya, saya akan menyampaikan. Jadi, nah, yang kedua adalah sebagai aset yang tidak terlihat atau intangible aset. Adalah aset yang berbeda dengan aset yang terlihat, ya. Namun memiliki kepentingan yang sama, ya. Tentang aset dapat lihat seperti pada eh, pengenalan produk, ya, pengenalan merek, ya. Ini dalam satu perusahaan, ya. Jadi tentu ada perbedaan. Jadi tadi kalau manusia ini adalah aset yang dapat dilihat, ya. Jadi itu human capital, ya. Jadi ada aset yang dilihat dan ada aset yang tidak terlihat. Nah, kalau contohnya, ya, kita tadi melihat bahwa eh, aset yang terlihat ini, ya, seperti sumber daya manusia tadi, manusia itu ada bisa dilihat, ya. Nah, saya kira seperti itu, Bapak Ibu sekalian, ya. Dan ini karena mohon maaf karena ada sedikit, ya, mau sudah langsung pertemuan, ya, mungkin ya 10 menit lagi lah, ya. Jadi terdapat 5 komponen dalam human capital, ya. Yang pertama, dan terdapat 5 komponen dalam human capital, ya. Pertama, bagaimana kemampuan individual capability, ya, kemampuan seseorang ini, ya, ini salah satu komponen yang dapat dilihat dalam eh, sumber daya manusia, ya. Kemudian motivasi individual, ada motivasi enggak, ya, motivasi bagaimana, motivasi eh, dari seseorang tersebut, ya, kan ketika kita ingin sumber daya manusia yang kuat, ya, tentu ada motivasi, ya. Motivasinya apa untuk bekerja, motivasinya melamar untuk apa, ya. Nah, ini Bapak Ibu sebagai calon-calon pemimpin nanti tentu akan melihat hal tersebut, ya, komponen, ya, dalam eh, sumber daya manusia, ya. Nah, yang ketiga adanya em, leadership atau kepemimpinan, ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat seseorang, oh, ini memiliki kemampuan, ya, memimpin dalam suatu organisasi, apakah itu kepala bidang, kepala seksi, atau dalam suatu tim kecil, teamwork, tim bekerja, ini juga menjadi perhatian, ya, menjadi dalam human capital kita membangun sumber daya manusia tersebut. Nah, tentu yang keempat adalah bagaimana suasana organisasi, ya. Suasana organisasi itu dilihat dari
iklim, ya iklim dari OPD masing-masing. Ya tentu masing-masing OPD itu akan berbeda suasana organisasinya. Mungkin ada yang merasa ya nyaman dengan bergaul, ada yang senang dengan pemimpinnya. Dan ini dibangun ya suasana organisasi. Kemudian efektivitas kelompok kerja. Nah, bagaimana mengefektifkan ya. Jadi kok komponen dalam human and capital itu ya betul-betul mengoptimalkan ya sistem kerja yang dibangun dalam satu organisasi. Nah, biasanya kita kan banyak pemborosan tenaga kerja. Jadi kalau banyak pemborosan ini bisa dikerja satu dua orang ya, tapi kita membentuk tim ya tim kerja sampai 10 orang ya katanya pemerataan. Nah, ini juga tidak benar ya. Jadi dalam membangun sumber daya manusia. Jadi tidak benar kalau oh ini biar semua terlibat ya, tapi yang dikerjanya sedikit. Nah, ini tidak efektif ya, work group effectiveness ya. Ini tentu ini menjadi perhatian untuk kita sebagai seorang manajemen yang melihat penguatan daripada sumber daya manusia tersebut ya. Nah, berikutnya, nah ini saya ingin menjelaskan sedikit pengertian dari human capital management, ya manajemen sumber daya manusia, ya. Jadi ini manajemen modal manusia kita, ya. Manusia itu menjadi modal, ya. Sebagaimana digambarkan dalam perubahan paradigma sekarang ini, ya. Jadi pendekatan yang lebih modern, ya kepada eh, pengelolaan manajemen sumber daya manusia. Jadi jangan lagi seperti yang kita lihat mungkin di pemerintahan, ya banyak pemerintahan atau organisasi itu keluarga, ya. Kalau keluarga saya rekrut, ya. Kalau bukan keluarga saya rekrut. Tidak, tapi tidak melihat dari empat hal tadi, atau ada komponen dalam sumber daya manusia itu, ya. Jadi untuk membangun manusia, ya, ya tentu ada manajemen yang dipahami ya. Salah satunya menurut Cairns itu ya bahwa pendekatan personal kepada manajemen sumber daya manusia suatu pengakuan besar. Jadi ini jangan kita selalu melakukan pendekatan secara tradisional, tapi harus lebih modern lagi sehingga organisasi kita lebih berkembang. Nah, didefinisikan sebagai pengembangan total dari kompetensi manusia yang dideskripsikan sebagai nilai organisasi. Nah, Keres meyakini bahwa manajemen modal manusia dalam mengenal, menciptakan nilai melalui manusia dalam itu merupakan sebuah filosofi pengembangan manusia. Namun pengembangan itu berarti segalanya jika diartikan ke dalam nilai. Nah, artinya bahwa ada nilai-nilai yang terkandung ya ketika kita mengelola sumber daya manusia itu dengan secara modern ya ada hal-hal yang bisa kita dapatkan di dalam pengelolaan sumber daya manusia tersebut ya. Berikutnya, bagaimana cara memperkuat konsep manajemen yang sebagai modal manusia atau mendapatkan konsep manajemen sumber daya manusia tersebut. Ini yang pertama, manajemen modal manusia menarik perhatian pada kepentingan yang cares, makan manajemen melalui ukuran. Jadi ada ukuran yang ditentukan menjadi pembentuk suatu hadapan, ya intervensi sumber daya manusia dan keberhasilan organisasi. Nah, ini mungkin Bapak Ibu nanti yang saya share ya nanti di grup saya kasih si siapa Pak Nu atau siapa ya, siapa yang punya nomor HP nanti boleh di WA kan ke Bapak, nanti saya share materinya ini. Siapa yang punya bisa kirim nomor WA-nya ya, ada yang bisa kirim nomor WA-nya atau siapa yang bisa. Nah, nanti saya kirim materinya ini kan sisa dua ini ya. Enggak, 9 ya. Nanti saya kirim materinya ini. Nanti Bapak Ibu karena saya lagi pertemuan dari jam 2 sudah lewat. Sedikit lagi saya akan masuk untuk mengikuti rapat koordinasi dulu ya. Dan saya kirim materinya. Nanti Bapak Ibu boleh mempelajarinya dengan catatan
saya ingin meminta kepada Bapak Ibu, ya, mungkin di masing-masing Bapak Ibu sebentar membuat satu laporan ke saya, ya, membuat laporan ke saya, eh, mencari pengertian manajemen sumber daya manusia minimal 5 ahli, ya. Jadi minimal 5 ahli yang Bapak Ibu sampaikan konsep manajemen sumber daya manusia, ya. Boleh ya? Minimal 5 ahli. Nanti kirim WA-nya ke saya. Nanti tanya Pak Nu nomor WA saya ini. Oke? Oke, oke Pak. Ya. Ya. Siap, Pak. Setelah Pak. ya, nanti dikumpul ya, di WA ke saya langsung. Nanti sekarang cari 5 ahli yang memberikan penjelasan tentang konsep manajemen sumber daya manusia. Ya, ada yang di atas mobil kah? Tidak ada. Ada yang jalan, ada mobile, tidak ada toh? Ada. Eh? Nah, ya, nanti sebentar berhenti. Nanti kalau sudah berhenti, nanti kirimi saya. Ini materinya saya asal share ya. Saya kasih ke Bapak Ibu untuk saya share ke Bapak Ibu. Saya lewat WA satu orang. Nanti diminta WA saya ke Pak Nu. Materinya saya kirim ke Pak Nu atau Ibu siapa? Ibu Devran ya, atau Bu Eci yang ada di sana ya. Nanti saya kirim untuk bisa disampaikan. Saya kira begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi saya tunggu Bapak Ibu membuatkan saya konsep manajemen sumber manusia 5 ahli, ya. 5 ahli, cari di referensi, ya. Nanti ada bukunya, nanti saya mungkin minggu depan saya kasih buku, ada buku ya, bolehlah menjadi referensi kita. Nanti boleh dibaca menjadi referensi untuk pembelajaran kita dalam manajemen sumber daya manusia. Demikian ya. Saya tunggu untuk WA-nya ya. Kasih. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf ya, karena tidak maksimal, hanya setengah jam saya memberikan materi ini. Dan mudah-mudahan ini materinya sebentar saya kirim, ya. Saya kirim ke Bapak Ibu materinya melalui Ibu siapa yang ada, Ibu Eci atau Pak Nu yang ada di kampus. Atau kalau ada WA-nya Bapak Ibu satu orang, nanti kirim ke WA saya, Bapak, ya. Ada nomor Bapak? Ada yang tahu nomornya Bapak? Siapa yang tahu nomornya Bapak? Teman-teman satu orang kirim nomor saja sudah. Ya, ya, Belum kalau tahu yang nih sudah Bapak. tahu, tanya Pak Nu, ya, atau pengelola, ya. Oke, saya kira cukup ya. Baik. Iya Saya Pak. tunggu ya. Oke, makasih. Makasih Selamat juga siang. Pak. Salam sejahtera untuk kita semua. Siang. Mohon maaf ya, saya tidak bisa berpanjang untuk menyampaikan materi kita pada hari ini. Insya Allah besok mudah-mudahan jam 2 akan kami berikan materi yang lebih bagus. Ini ada Pak Nu kayaknya ini ya. Ini ada Pak Nu ini. Iya. Nanti ditanya Pak Siap, Nu. siap, Ya, Bapak. nanti Perintah, ya Pak. Pak Pak No, nanti kirim nomor saya ke teman. Nanti nanti saya share ke nomornya Pak Nu, materinya ini ke WA Pak Nu. Nanti eh, Pak Nu kasih ke teman-teman, ya. Kemudian berikutnya eh, saya minta untuk teman-teman sebentar 5 pendapat terkait dengan konsep manajemen sumber daya manusia tersebut. Oke, saya kira cukup. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Lep ya. Sore Bapak, Sore Pak. makasih. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Bapak. Oke, teman-teman. Untuk nomornya Pak Rektor sudah ada di grup ya. Oke Pak. Tapi tidak tahu Bapak kirim 2 itu. Yang satu tuh hapus saja. Bapak juga tidak bisa hapus ini nih.
Ibu Aneka sudah bisa lihat chatnya. Pak Rektor punya nomor. Yang dihapus yang